Pertanyaan, Ustadz, ana teh masih bingung soal mandi jinabah. Urutan yang benar teh seperti apa Ustadz? Terus katanya harus basuh badan yang sebelah kanan dulu. Jawaban, hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang tata cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yufidul ma'a ala jasadihi kullihi. Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasa'i nomor 247. Terkait tata cara mandi, maka yang pertama adalah mencuci tangan dahulu sebanyak 3 kali. Sebelum tangan tersebut, saya ulangi, maaf. Pertama, mencuci tangan dahulu sebanyak 3 kali sebelum mandi atau sebelum dimasukkan dalam bejana. Jadi awal pertama kita mau mandi jinabah, terkhusus ketika kita bangun dari tidur, adalah kita membasuh tangan terlebih dahulu. Karena membasuh tangan ini sebetulnya sunnah yang bisa dikerjakan ketika kita bangun dari tidur. Sebelum kita beraktivitas, kita makan, sebaiknya kita mencuci tangan. Termasuk diantaranya mencuci hidung, kalau itu bangun tidur. Adapun untuk mandi jinabah ini, maka sebelum kita mengerjakan ritual mandi jinabah, maka kita membasuh tangan terlebih dahulu. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, bisa jadi tujuan untuk mencuci tangan dahulu adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Dan bisa jadi tujuan dari mencuci tangan adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. Penjelasan beliau bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari jilid 1 halaman 360. Ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Jadi umumnya mandi jinabah itu kan dilakukan bangun tidur ya, dari malam hari hingga menjelang subuh, ketika pagi hari ini begitu. Sehingga ini bisa dikaitkan dengan atau disamakan dengan adab-adab ketika bangun tidur, diantaranya adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tata cara yang kedua setelah kita mencuci tangan sebelum mandi janabah adalah membersihkan kemaluan dan kotoran menggunakan tangan kiri. Ini diantara adab cebok adalah membersihkannya dengan tangan kiri. Adapun tangan kanan itu berfungsi untuk mengguyurkan air. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau yang semisalnya seperti menggunakan sabun. Setelah kita mencuci kotoran atau kemaluan, maka kita mencuci tangan tersebut dengan sabun atau dengan yang semisal, bisa dengan air. Karena di zaman dulu menggunakan tanah, maka menggunakan tangan. Tapi ketika sekarang sudah familiar dengan air, maka cukup dengan air ataupun sabun. Ya, jadi ini sebetulnya rangkaian yang sering kita lakukan, hanya kita mungkin belum kita belum tahu bahwa ini adalah bagian sunnah. Sehingga yang membedakan nilai pahalanya adalah ketika kita mengerjakannya, tahu itu ilmu, itu adalah suatu amalan yang disyariatkan, maka akan berbuah pahala. Tapi ketika kita mengerjakannya tanpa ilmu, kita tahu, kita biasanya habis pegang sesuatu yang kotor dan cuci tangan, tapi kita tanpa ilmu, kita nggak punya pemahaman, kita nggak tahu itu adalah bagian dari ilmu, sehingga kemungkinan terbesarnya kita mengerjakan hal tersebut tidak akan mendapatkan keutamaan amalan sunnahnya. Inilah diantara keutamaan ilmu, sama-sama mengerjakan tapi beda hasilnya. Kemudian penjelasan tentang poin ketiga ini sebagaimana penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata,
Disunnahkan bagi orang yang membersihkan kotoran atau beristinja dengan air, ketika selesai hendaklah dia mencuci tangan dengan debu atau semisal sabun, atau dia bisa menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok untuk menghilangkan kotoran yang ada. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Al-Minhaj jilid 3 halaman 231. Kemudian tata cara yang keempat adalah mengerjakan wudhu dengan sempurna seperti ketika hendak sholat. Jadi setelah kita mencuci tangan, mencuci kemaluan, kemudian mencuci tangan kembali setelah mencuci kotoran, kita berwudhu seperti wudhu akan sholat. Sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, adapun berwudhu ketika akan mandi adalah tidak wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh tubuh tanpa didahului dengan berwudhu. Maka itu sudah disebut mandi atau al-ghuslu, ya. Penjelasan beliau terbiasa dalam kitab Ad-Darar Al-Mudhiyah halaman 61. Di sini sebagai jawaban dari keraguan yang dialami oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya si penanya. Maka wudhu itu adalah bagian pelengkap atau sunnah, sehingga ketika tidak dikerjakan pun tidak mengapa, tidak berdosa, dan dia tidak berpahala. Jadi sunnah itu konsekuensi tidak melakukannya bukan hanya tidak berdosa, tapi dia juga tidak berpahala, atau sama dengan rugi sebetulnya. Hanya tetap di sini sah wudhu, mandi janabahnya meskipun tidak diawali dengan wudhu, dia tetap sah. Kemudian berkaitan dengan wudhu yang dilakukan sebelum mandi janabah, ada lagi pertanyaan yang muncul. Lalu kapan kita mencuci anggota wudhu kita berupa kaki? Jadi kalau wudhu yang dilakukan sebelum mandi janabah itu ada anggota wudhu yang diakhirkan, yaitu kaki. Ini meskipun terjadi perbedaan di antara para ulama. Kapan kita mencuci anggota wudhu kaki ketika mandi janabah? Sebelum mandi janabah, ya, tentunya. Berdasarkan hadis Maimunah, Rasulullah SAW ketika akan mandi janabah, beliau membasuh anggota wudhunya dahulu hingga membasuh bagian kepala. Lalu mengguyur air ke seluruh tubuh dan bagian kaki dicuci terakhir, yaitu ditunda setelah mandi janabah selesai. Jadi wudhu dari mulai kumur-kumur, mencuci hidung, kemudian terus hingga kepala dan rambut. Nah, setelah itu selesai, lalu masuk ke ritual mandi janabahnya. Adapun kakinya itu dibasuh, dicuci setelah mandi janabah selesai, yaitu di tempat yang berbeda. Maksudnya misalkan mandi janabah, kalau toilet atau kamar mandi itu kan tidak terlalu besar, maka di titik yang kita mandi sudah selesai, ketika mau cuci kaki itu kan di akhir. Nah, itu biasanya dilakukan setelah kita akan keluar dari kamar mandi. Jadi pindah dari titik tempat mandinya, mendekat mungkin ke tempat dekat pintu. Yang penting tidak di titik tempat kita mandi janabah. Setelah itu kita cuci kaki seperti kita mencuci kaki ketika wudhu. Lalu setelah itu selesai. Atau cara yang kedua, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW berwudhu secara sempurna hingga mencuci kaki. Ini digabungkan semua sampai utuh hingga kaki. Setelah itu beliau baru mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, di cara yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah tentang cara mandi janabahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW ketika mandi janabah itu berwudunya tuntas hingga kaki, jadi tidak diakhirkan. Maka berdasarkan dua hadis tersebut terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama juga tentang waktu mencuci kaki. Maka jawaban yang tepat, yang insya Allah sesuai, yang mendekati dengan kebenaran tentang masalah tersebut, kedua cara yang disebut dalam hadis Maimunah dan Aisyah bisa sama-sama digunakan. Jadi ini ikhtilaf tanawu', ya, yang memang kita boleh memilih salah satu di antara keduanya
Kadang mungkin kita pakai cara yang pertama dengan diakhirkan, atau dengan cara yang kedua bisa diawalkan dengan disempurnakan wudunya baru mandi. Ini bukan ikhtilat dad, sehingga tidak ada konsekuensi dosa ketika kita melakukan amalan yang dalilnya tidak kita benarkan. Jadi ini boleh kita amalkan dua-duanya di waktu yang berbeda, insya Allah. Kemudian Syekh Abu Malik Hafizahullah berkata, tata cara mandi keduanya, mengakhirkan kaki ataupun mendahulukan kaki sebelum mandi janabah, maksudnya membasuh kaki ketika wudhu sebelum mandi janabah ya. Itu sama-sama boleh digunakan karena dalam masalah ini terdapat kelapangan. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 175. Kita lanjut ke tata cara yang kelima, yaitu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, mulai mencuci kepala dari bagian kanan lalu bagian kiri. Nah ini sesuai yang ditanyakan. Setelah kita tahu tata caranya, disinggung juga tentang adab-adab atau sunnah-sunnah sebagai pelengkap dari mandi janabah yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya yang wajibnya, yang sunnahnya pun kita kerjakan agar amalan yang kita dapatkan utuh. Ya, setelah kita mengguyur air di tata cara yang kelima di bagian kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut, maka yang keenam adalah mencuci kepala pada bagian kanan lalu bagian kiri. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika salah seorang dari kita mengalami junub, maka dia mengambil air dengan kedua tangannya dan menyiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangan kanannya dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu mengambil kembali air dengan tangan yang lain, tangan kiri, dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kiri. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 277. Jadi ini hal yang sebetulnya bebas. Kita mau langsung guyur sebelah kanan boleh, lalu sebelah kiri, atau guyur dulu ke kepala kita dengan air ya sampai ke pangkal rambut. Jadi kalau kita kayak seperti keramas di gitu tuh. Nah, terdengar dari suara rambut ini. Jadi semacam digosok-gosok agar si air yang kita guyurkan ke kepala itu menempel mengenai kulit ya dan rambut ya. Jadi sampai ke kulit bagian rambutnya. Jadi kan kalau kita digundul itu kulit kepala kelihatan. Nah, itu apa terlebih kalau rambut kita panjang. Ini terkhusus bagi wanita ya. Jadi digosok-gosok gitu di celah-celah. Nah, setelah itu dilakukan 3 kali. Sebetulnya 1 kali pun boleh, 2 kali pun boleh, tapi 3 kali itu lebih baik. Dan ingat catatannya maksimalnya 3 kali. Anggota wudhu itu dibasuh maksimal 3 kali. Tidak boleh 4 dan lebih tidak boleh. Justru ini bisa membatalkan wudhu karena menyelisih sunnah. Dan terkait dengan rambut, setelah kepala kita selesai, baru kita mencuci kepala bagian kanan lalu bagian kiri. Jadi setelah kita semuanya kita cuci, baru kita basuh ya, kita guyur lagi dari kanan dan kirinya. Baru dari kanan dulu, baru kiri. Setelah itu bagian ketujuhnya adalah menyela-nyela rambut. Ini sudah satu kesatuan ya. Tata cara yang kelima, 6 dan 7 itu satu kesatuan yang memang kita kerjakan, tapi kalau kita tidak melandaskan dengan ilmu, kita akan rugi karena kita tidak dapat keutamaannya. Kemudian yang ke-8 adalah mengguyur air ke seluruh tubuh, mulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor hadis 168. Ini masuk kepada keumuman kesukaan Nabi SAW, sunnahnya Nabi SAW, yaitu dalam hal-hal baik beliau mendahulukan bagian kanan, setelah itu baru yang kiri.
Termasuk diantaranya adalah ketika mandi janabah, maka ketika urusan kepala sudah selesai, baru kita basuh badan kita secara utuh dari atas sampai bawah, dan dimulai dari sebelah kanan dulu. Lalu setelah selesai, baru sebelah kiri. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, mengguyur air ke seluruh tubuh dalam masalah mandi janabah ini cukup 1 kali saja, 1 kali guyuran. Sebagaimana zahir atau tekstual dari hadis yang membicarakan tentang mandi. Penjelasan beliau bisa dalam kitab Al-Ikhtirat Al-Fiqhiyah halaman 14. Jadi, kalaupun memang kita mungkin airnya tidak sepenuh bak mandi, tidak sepenuh sumur, yang penting cukup untuk membasuh 1 kali badan kita. Ya, ini sudah sah. Jadi meskipun tidak diawali dengan kanan kiri, cukup saja dari atas sampai bawah, tapi pastikan semuanya terkena air, ini sudah cukup dan sah. Gitu kan? Dan ketika kita cukup, ya udah basuh semuanya dari kanan 1 kali, dengan kiri 1 kali. Ya. Ya, dan adapun untuk guyuran mandi janabah ini tidak dibatasi bilangan harus sampai 3 kali, tidak seperti wudhu, beda ya. Jadi untuk mandi ini sebetulnya bebas, hanya nanti mungkin jatuhnya kepada israf ya, berlebihan. Jadi di sini 1 kali pun sudah cukup. Adapun lebih dari 1, 2, 3 itu boleh dalam masalah mandi. Adapun masalah wudhu minimal 1 kali, ataupun boleh sampai dengan 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa difahami dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk si penanya.